Ini sing badhe kula terangaken masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Ya. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi napa? Agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij itu soleh kok. Sedina-dinane mau deres Quran tok salat tok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong zina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir. Kalau dekne iku saleh. Yo saleh ibadah wajib, yo saleh ibadah napa? Sunat. Tapi dari Kanjeng Nabi saleh sing model ngene wajib diperangi. Mana ngeron kiai saleh nemen-nemen iku malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Saleh nak berlebihan itu bahaya bagi napa? Agama. Sama tak ceritain. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah, dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risih. Roh Ali yo risih. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah ya risi, dari wong soleh pemimpin kok begane perang rasani. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali, dibanding Nawa Muawiyah. Keren darahnya Ali ya gento, darahnya Muawiyah gini apa? Gento. Darahnya Ali ya kafir, darahnya Muawiyah. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya apa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Umayyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Kok urip-urip kok deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi Kanjeng Nabi, makanya ini aja sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sause iqamatil hujjah, sause mendapat penjelasan. Iki ampun nganti salah paham. Sampeyan salah paham neraka tenan. Bener nih malah. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong nopo? Soleh. Kalau ingin ngaji teng Bojonegoro, kalau anggar setua akhir bulan teng Bojonegoro. Tadi malam masih teng Bojonegoro. Di dalu kalau terangkan masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten tentang Bojonegoro, tentang Mriki, tentang Budi-Budi, kalau contoh. Misalnya tentang perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe karena katut napa wedoan. Pejabat lali tugas kewajibane katut napa wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa. Tapi yang dia tidak menyadari kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kok Mustafa soleh, bojo mau sitok, orang arah wani nambah, anak mau loro. Artinya mau Mustafa ini soleh, mau ngelahirin wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Neng dalan-dalan rabi, neng dalan-dalan dia anak. Liwat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham ya? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Kena soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ora usah ngait-ngaitno agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolim mesti cepet. Jajal wong dolim sitok nyelingkuhi wong pira. Paham ya? Hasil selingkuhan dia anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah dia anak, hasil perkosaan dia anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat dan anak loro ora iso ngeki mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena ada fitnah, ada masalah. Toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedolim. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu ado duwe, ado macam-macam. Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing soleh kuwere. Sing dolim dhe karyawan wakeh.
Bisa gawe kelompok niklab, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing soleh kuwe kok gawe kelompok, nggo ngriki awake dhewe mengkis. Paham? Sehingga kesalahan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengen jabat, akhirnya jadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam belesek. Ketua RTW apa aja. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas. Sing di otoritas dolim kah? Kabeh akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal. Sing soleh belesek RTW apa aja. Delik ning gunung wis wae wong, gasap dekne moh ora pusing. Nah, kesalahan Khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan yang Ali, orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalahan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalahan tapi bikin kekacau. Nah itu Khawarij. Kulo berkali-kali istikharah. Kenapa seorang Rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang Rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disifati resmi di Shorihil Alfat ya, dalam teori usul fikih kalau soreh itu layak balul mafhum. Harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya napa eksplisit napa soreh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layak yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan mangan. Wayam sunah fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wayam sunah fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Kula nu berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basisnya pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar. Ning terminal ini dalan-dalan. Sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi B, itu akan bahaya bagi agama. Dia akan bahaya bagi agama. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitrah Allahil lati fataran nasa alaih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah Allah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa khalawul bi'a wa karromat iqbal. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi, yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan iktikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, ada sholat, sujud. Nomor dua muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu yo gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nak sing ora dadi pedagang kayak wali-wali abdal, sing penting seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng Sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muru'a iku sing aran rapati ngalim, mesti rapati ngalim. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mafhum lho. Wa yamsuna fil aswaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu tidak bisa. Kalau mafhum mungkin yang mafhum salah, tapi kalau sorry tidak bisa. Wayam surah apa? Sampai tak cerita nih. Kaji Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat Nabi ketika ditanya jawab kasbur rojul biadi. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bi'in
mabrur. Amal terbaik iku kowe kerja nganggo awakmu dhewe. Nomor loro semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Kalau ngerti ana bek mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti ya, kados teng kita muin wahab. Angger muni kita bulbek itu maknanya kita transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirkah, ada salam, ada apa. Karena B itu artinya apa? Transaksi. Jadi B bukan jual beli faktor, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul B. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirkah, ada kirat, ada macam-macam. Nah ini B itu makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena di situ pola sosial sehat, yaitu orang mendapat sesuatu lewat garong, lewat gentor, lewat nyopet. Lah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah ini intinya ngeten. Keliru Khawarij. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat, yaitu agama. Namun agama iku loro, agama sing ibadah madha kaya salat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui sing kaya salat ya saleh, poso ya saleh, transaksi secara legal ngene apa? Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama. Kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dia itikaf di masjid, ono wong moro pasar, wong kok kedonyan, akhirate kapan? Paham? Ono wong waji istiqosahan, kok ono wong transaksi ning gone alun-alun. Oleh ibadah kapan? Men mergawe rina wong gedung. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama. Bahaya apa? Bagi agama. Nah, wong Khawarij ini dari Nabi kon merangi karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah Saya punya catatan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat yang badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten canom gagah nggawa cangkul. Gua pengen kebun kurma apa nopo. Kita serang arah mar kebun padi ora ono pari niku. Terus dari sahabat-sahabat sing niku cara ngene kok Rukin Mustofa sahabat seneng ngaji, seneng saleh-saleh. Hal la yakunu jaladuhu fillah. Wah, caiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak Amin ngurusi dunya. Dari Nabi hal la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Makanya aku darani kiai paling sukses ya aku. Mergo ora tau kalah. Nak kiai sing senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngrasa kalah wong ora seneng ngaji men kedonyan wae. Lah aku kan mboten. Misalnya sing seneng ngaji ya apik wong ngaji. Sing ning pasar ya apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing saiki macul iki sama ya apik wong kerja. Jadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Paham? Lah salahe kiai darani sing apik sing melok kelompoke dekne istighosah sehingga darani ono kiai mulang ora sing ngaji malah do kedonyan ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwih akeh timbang sing ngaji. Paham? Dia cara berpikir salah, maka dia merasa kalah terus. Wes ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia ini sing dibela-bela Kanjeng Nabi, dibela Kanjeng Nabi nyalahno. Ora lara. Lah nek kaya kula kan santai. Sing ngaji ben ngaji, kalau biasa ora toko-toko sawah ke dia. Ya apik, wae tambah apa ya apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, semua ma'ruf itu makmur diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Nah, dari Kanjeng Nabi akhirnya cara sahabat terpelajar sudah tahu. Nah ngono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Dan gue kiai model ngono kan aman. Ngono ngaji Nabi yang ngerasa sukses. Sing bareng beliau di masjid yo nderekno Nabi.
Sing ning pasar ning dalan-dalan ning gone sawah yo derek non nabi iku ya ajarane malah nabine menangan to. Sing ning sawah yo nglakoni ajaran nabi golek nafkah. Sing ning pasar yo nglakoni ajaran nabi golek nafkah. Sing ning terminal dadi kernet dadi supir yo nglakoni ajaran nabi. Lho sing ora ajaran nabi kan jiwite wong iku ora ajaran. Sak mergawene tetep ajarane nabi lho campur aduk. Lho nek bedane rodo iku ora ajarane nabi. Nabi kan nabi kok apik roh ya kerjane to. Nakale kok mbok ora roh ya. Paham gene iki sing lho umpama kebenaran nuruti khawarid iku kebenaran mau anane ning nggon ngaji, nggon istighosah, nggon sebab itu Quran itu hampir berapa persen, 50% lebih cerita muamalah karena muamalah adalah bagian dari malah dari Nabi wa kullu bai'in mabrur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Paham? Niki penting kula aturaken. Mergo sakniki niku kathah nganggo ukuran kesalian sing ideal. Nggih, nganggo ukuran kesalian sing ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong saleh kok diukur ideal. Wong kira-kira waras wonten seneng. Lan kula ora ngarah dadi wong saleh nemen-nemen, mun sumpah lho mbek pangeran. Saleh sing ora nemen-nemen ae, tapi sing mlebu swarga langsung, maksudnya sing paham. Lha kula nak mulane sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis sunah Nabi. Tapi surah Nabi ra poso Senin Kamis tok. Nabi juga sering nunjukno ra poso Senin Kamis go nunjukno ora wajib. Nek ngono poso Senin Kamis yo sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat iku yo sunah Nabi. Lah aku milih sing ninggal iku. Paham ya? Loh, karena kalau ulama nglakoni terus nanti dikira sunat, itu dikira wajib. Itu bahaya bagi agama, paham ya? Lho ulama iku duwe kelebihan ngoten, dene duwe iskal untuk niru Nabi komplit, yo niru nglakonine, yo niru ninggal. Lho kata siapa ninggal tidak bagian sunnah Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama, sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama kaji Nabi duha terus, kaji Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktu wong Islam. Nglakoni sunnah. Lha Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajud sing terkenal mbek witir 11 rakaat. Ayo sampean. Qobliyah dhuwur riwayat sing sahih 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah 4 rakaat. Barasar salat kriminal cara fikih. Nak qobliyah maghrib ora pati muakadah, lane nglakoni itu kok bodho aja nih cek sunat, tapi kok tersangka. Jadi nek aku sholat qobliyah maghrib kesane ra roh ngaji. Padahal ya sunat cuma ora muakadah. Terus antarane maghrib ke isya Nabi sholat ngenteni isya disebut sholat wajib. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi nglakoni terus pasti dikira wajib. Mana gua ngomong tentang santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi, bisa melakukan sunnah Nabi. Cuma di perhitungan milih gampang. Itu soalnya aku di perhitungan, jadi milih sing apa? Singkat. Paham ya? Ojo koyok koncoku lo latihan ngiyai khutbah Idul Fitri ya engke. Khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal faka'anna ma shomat dahron apa? Ulang. Pokoknya sampai anak poso Ramadan, terus poso 6 dino saking Syawal, pun podo kare poso setahun, nerang fadilah. Bareng tamu ini tanggal 3, tanggal 4 dosoan, do poso. Kiai ini mangan rokar, disomasi. Monggo tidak, kalau poso anu jenengan malah jenengan ra poso. Orang gathok banget. Niku pas awal akhir sowan kula, Mbak. Wah. Nyoro nyai nak kesemangat aja red. Bener jenengan atau ngomong sunat. Jadi nara nglakoni ra ketara. Kowe nyai ajaran engkek. Boleh setengah. Setelah Idul Fitri khutbah berpuasa Ramadan wis apik. Pira-pira gelem po. Puasa muga-muga dosane di sepuro. Apa dalil ora sama. Malah disomasi akhirnya apa? Wah raga ada Pak sampean ngasih ngajar malah gak ngelakoni. Wah ruwet deh. Paham ya? Jadi kesalahan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya akan bahaya bagi nopo
Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampai nomor 1 Quran. Terus gerak Quran bar maghrib misalnya. Wah anak menangis gak mbok urusi. Bojo njuk tulung ora mbok urusi. Alasan uang lagi terus Quran nomor 1, cek anak loro, cek anak nangis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang mulane Sayyidina Ali ngomong ketika mau keluar dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ora iso ngongkon, sing iso nerangno ulama. Itulah kekakuan. Padoro babiyahi hakaza. Niku tegere riwayat padoro babiyahi hakaza alal mushaf. Mushaf dituku iki Sayyidina Ali. Lah iya Quran sing mbok waca iku ngongkon kowe nulung ora. Loh iya kan lucu toh, misalnya sampean deres Quran anak-anak nangis. Perkara njuk susu mbok apa. Terus kowe mau nulung karena nomor 3 ana Quran, nomor 2 ana anak. Lah wong saleh model khawarij ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak ya jek deres Quran, mergo kowe nulung anak ya perintahe Quran. Ngapiki bojo ya atas nama perintahe. Toh kamu tidak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak, memperintah Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul. Misalnya kalau dari Quran, ada tamu, misalnya Mustafa Barukin, Assalamualaikum Gus Lon. Lu aku mesti kiri kok Rukin, yang ngakoni Quran, dari Quran kan sakit pikir itu kan paham. Orang kok kula tetep dari Quran, gua tak Rukin makhluk nomor piro. Lah kesalahannya kemarin niku, paham ya? Paham ya? Bahaya kesalahan model ngono napa? Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi termasuk tokoh tarekat paling diikuti sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wah, sak urip-uripe poso, terkenale. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne wis ditakoki. Kulo jadi kan poso terus, tapi jebule nek wonten tamu nggih mangan. Lah aku mangan baturi tamu, gajare ora kalah mbek nerus napa? Poso. Dadi sanut e ulama sing ngono-ngono. Tapi perasaan dia ini tetap poso karena batalnya poso ora krana nuruti nafsu, krana hormatan. Pertama mulai dia tetap biasa gitu terus apa kan. Ora kadung batal rokokan terus. Wis kadung gak poso, menisan rokokan terus ora ngono maksud. Ya sekadar pas paham kan? Lho kok oh, wah. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaikan.